Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan video kali ini, kami Dimas Wicaksono dengan NPM 20 10 50 10 96 dan Rosat Fieri Ramadan dengan NPM 20 10 50 10 87 akan menyampaikan materi tentang alat pelindung diri atau APD. Alat pelindung diri atau APD adalah kelengkapan yang wajib digunakan saat bekerja sesuai bahaya dan risiko kerja untuk menjaga keselamatan pekerja itu sendiri dan orang di sekelilingnya. Alat pelindung diri adalah alat yang mempunyai kemampuan untuk melindungi seseorang dalam bekerja yang fungsinya untuk mengisolasi tubuh tenaga kerja dari bahaya di tempat kerja. Alat pelindung yang dipakai oleh tenaga kerja secara langsung untuk mencegah sebuah kecelakaan yang disebabkan oleh berbagai faktor yang ada atau timbul di lingkungan kerja. Contoh alat pelindung diri di tempat kerja, yaitu kacamata pelindung, masker, sarung tangan, sepatu pelindung, rompi safety, pelindung telinga, dan helm pelindung. Kecelakaan kerja. Kecelakaan adalah kejadian yang diterima dan merupakan hasil dari sekumpulan yang tidak diinginkan atau tidak diharapkan yang dapat menimbulkan segala bentuk kerugian, baik itu dari segi materi maupun dari segi non-materi, yang menimpa setiap manusia, benda fisik seperti kekayaan, lingkungan hidup, dan lain-lain yang menyangkut dari itu semua. Seperti contoh PT Kereta Api Indonesia Persero. PT Kereta Api Indonesia merupakan badan usaha milik negara BUMN yang bergerak di bidang jasa transportasi darat, pengangkutan, penumpangan, dan barang, negosiasi, dan peti kemas menggunakan kereta api sebagai sarana. Kereta api pertama kali dikenalkan pada zaman penjajahan Belanda pada tahun 1864 dengan membangun lintasan di Semarang, Kamijen. Hasil observasi lingkungan kerja pada bagian teknisi memiliki potensi kejadian kecelakaan kerja terdiri dari potensi bahaya, tertabrak kereta api, tertimpa material kereta api, gerakan yang melebihi kemampuan, pengaruh suhu, terkena arus listrik, kontak dengan bahan berbahaya dan radiasi, seling putus, alat angkut dan angkat. Jenis lain termasuk kecelakaan yang datangnya tidak cukup atau kecelakaan lain yang belum masuk klasifikasi tersebut. Contoh hasil identifikasi bahaya dan risiko di bagian teknisi PT Kereta Api Indonesia. Pada proses kerja, perawatan dan perbaikan mesin kereta api memiliki potensi bahaya tertimpa material, terjepit hingga terbentur, yang berisiko luka, cedera, cacat, hingga kematian. Pada proses kerja pemeriksaan dan perawatan jalan rel dan jembatan memiliki potensi bahaya tersambar kereta api atau tertabrak kereta api, terjepit, tertimpa, terpapar debu, terkena percikan las dan gerinda, yang beresiko luka, cedera, cacat, hingga kematian. Pada proses pembersihan dan perawatan sarana pada gerbong kereta memiliki potensi bahaya terjatuh, terpeleset, hingga tertimpa, yang berisiko cedera. Yang terakhir, proses kerja pemasangan kabel, jaringan, dan instalasi berpotensi bahaya terjatuh hingga tersengat arus listrik yang berisiko cedera, bahkan kematian. Selanjutnya yaitu alat pelindung diri APD yang dibutuhkan. Yang pertama, pelindung kepala. Alat pelindung kepala berfungsi untuk melindungi kepala dari benturan, pukulan, atau cedera kepala akibat kejatuhan benda keras. Alat ini juga bisa melindungi kepala dari radiasi panas, api, percikan, bahan kimia, ataupun suhu yang ekstrim. Pelindung mata dan wajah. Alat pelindung ini berfungsi untuk melindungi mata dan muka dari paparan bahan kimia berbahaya, misalnya amonium nitrat.
gas, dan partikel yang melayang di udara atau air, percikan benda kecil, panas, atau uap. Selanjutnya yaitu pelindung telinga. Penutup telinga ini terdiri dari sumbat telinga atau penutup telinga yang berfungsi untuk melindungi telinga dari kebisingan atau tekanan udara. Selanjutnya, pelindung pernafasan. Fungsi alat ini adalah untuk melindungi organ pernafasan dengan cara menyalurkan udara bersih atau menyaring paparan zat atau benda berbahaya, seperti mikroorganisme, virus, bakteri, dan jamur. Debu, kabut, uap, asap, dan gas kimia tertentu agar tidak terhirup dan masuk ke dalam tubuh. Selanjutnya, pelindung tangan. Pelindung tangan atau sarung tangan berfungsi untuk melindungi jari-jari tangan dari api, suhu panas atau dingin, radiasi, arus listrik, bahan kimia, benturan atau pukulan, tergores benda tajam, atau infeksi. Selanjutnya yaitu pelindung kaki. Alat ini berfungsi untuk melindungi kaki dari benturan atau tertimpa benda berat, tertusuk benda tajam, terkena cairan panas atau dingin, dan bahan kimia berbahaya, serta terpeleset karena permukaan yang licin. Selanjutnya pakaian pelindung atau pakaian kerja. Pakaian pelindung berfungsi untuk melindungi tubuh dari suhu panas atau dingin yang ekstrim, paparan api, dan benda panas, percikan bahan kimia, uap air, uap panas, benturan, radiasi, gigitan, atau sengatan binatang, serta infeksi virus, jamur, dan bakteri. Yang terakhir yaitu sabuk dan tali keselamatan. Beberapa pekerja mengharuskan pekerjaannya untuk bekerja pada posisi yang cukup berbahaya, seperti di ketinggian atau dalam ruangan yang sempit di bawah tanah. Sabuk dan tali keselamatan ini berfungsi untuk membatasi gerakan pekerja agar tidak terjatuh atau terlepas dari posisi yang aman. Ada pula fungsi alat pelindung diri, yaitu alat pelindung diri atau APD perlu dikenakan saat bekerja untuk mencegah dan mengurangi risiko terjadinya kecelakaan kerja. Beberapa pekerja yang beresiko tinggi mewajibkan petugas atau pekerja mengenakan alat pelindung diri. Alat pelindung diri didesain khusus sesuai jenis pekerjaannya. Misal saja, APD untuk bekerja di laboratorium tentu berbeda dengan APD yang dikenakan pekerja di konstruksi. APD atau alat pelindung diri ini harus diperhatikan kondisinya. Jika APD rusak atau tidak dapat berfungsi dengan baik, harus segera dimusnahkan. Beberapa APD juga memiliki masa pakai, sehingga perawatannya harus lebih diperhatikan dan dicatat waktu pembelian serta masa pemakaiannya. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.